Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Datang kembali, kita akan mengikuti persekutuan rumah tangga. Terima kasih untuk keluarga Ibu Rosnani Temisela yang saat ini memberikan tempat bagi kita semua untuk mengikuti persekutuan rumah tangga. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk memulai persekutuan hari ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Amsal 9 ayat 10-12. Kita menyanyi bersama dari NKB 3 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah. Allah Bapa kami, sumber kasih karunia dan kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menyertai kami untuk datang di tempat ini. Terima kasih untuk keluarga Ibu Rosnani yang memberikan tempat bagi kami untuk bersekutu di sore hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang membimbing dari awal hingga akhir acara hari ini melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca litani Mazmur. Litani Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 285 bait 1 dan 3. Tuhankulah gembalaku.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersama dengan keluarga Ibu Rosnani Timisela, pada saat ini kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, agar hidup kami boleh diubah oleh-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai 12 di bawah judul Dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ya, demikianlah kesaksian Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini dan yang memeliharanya. Tema kita sesuai dengan wasiat hari ini adalah kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menguatkan. Dan untuk itu diambil dari ayat 2. Paulus menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Ya,
kata-kata yang menguatkan. Saudara-saudara, Paulus adalah rasul yang banyak melakukan perjalanan penginjilan selama pelayanannya. Baik itu perjalanan untuk memberitakan Injil, lalu mendirikan jemaat-jemaat yang baru di kota ini, di kota itu, dan seterusnya, maupun juga mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah dia bangun, dia kunjungi untuk digembalakan, dalam arti untuk dikuatkan imannya, pengharapannya di dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus ini berkeliling dalam pelayanannya, mulai dari sekitar Yerusalem ke Asia Timur, ke Asia Kecil, hingga ke sebagian kecil Eropa. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, ayat 1 sampai 6 mencatat bagian akhir dari perjalanan misi Paulus yang ketiga, di mana ia menetap selama beberapa hari di Troas sebelum kemudian ia meninggalkan Asia kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, bacaan kita tadi kan dari Kisah Para Rasul pasal 20, yang ada kaitannya dengan Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul 19 mengisahkan bahwa terjadi kerusuhan di kota Efesus. Nah, sesudah kerusuhan di Efesus itu mereda, Paulus pergi ke wilayah Makedonia. Paulus tidak melupakan saudara-saudara seiman yang saat itu mengalami kesusahan karena penganiayaan maupun karena kemiskinan. Di Makedonia, Paulus berusaha membangkitkan semangat jemaat dengan memberikan nasihat dan kata-kata yang menguatkan. Paulus meminta jemaat untuk tetap teguh dalam iman kepada Tuhan meskipun hidup di tengah kesulitan. Nah, kata-kata Rasul Paulus ini membuat jemaat di Makedonia mampu bertahan. Bahkan Alkitab mencatat jemaat Makedonia ini menjadi berkat. Kesaksian hidup mereka itu menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman lainnya yang juga menderita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema wasiat hari ini adalah kata-kata yang menguatkan. Jadi, Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Makedonia untuk memberikan kata-kata yang menguatkan iman serta pengharapan mereka. Saudara-saudara, Alkitab telah menegaskan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita memang memiliki kekuatan yang dahsyat. Entah itu kekuatan yang menghancurkan atau kekuatan yang membangun dan menguatkan. Itulah kekuatan kata-kata yang keluar dari lidah kita. Kitab Amsal mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Rasul Yakobus. Dia mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat
dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Nah, mengingat keampuhan kekuatan kata-kata, maka alangkah baiknya jika kita memanfaatkan kata-kata itu untuk tujuan yang baik. Misalnya, kita berkata-kata untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk memuji, untuk menegur dan menasehati dengan kasih, dan lain-lain. Seperti halnya keterampilan lain, misalkan keterampilan memasak, keterampilan menjahit, maka kita dapat memilikinya dengan membiasakan diri melakukannya, dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Jadi seorang ibu mengapa pandai menjahit? Karena dia membiasakan diri menjahit. Akhirnya dia mampu, bahkan ahli. Mengapa seorang perempuan bisa memasak? Karena dia membiasakan diri, dan akhirnya dia mampu memasak masakan yang enak. Nah, begitulah juga, mengapa seseorang mampu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan? Karena ia membiasakan diri, karena ia terus-menerus mengeluarkan kata-kata yang baik. Nah, jadi ajang atau tempat berlatih mengeluarkan kata-kata yang baik, tempat yang paling baik adalah keluarga. Di tengah keluargalah Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyampaikan kata-kata yang baik dan yang menguatkan. Saudara-saudara, apa saja yang dapat dilakukan oleh perkataan kita untuk tujuan yang baik? Apa saja gunanya perkataan yang baik yang menguatkan itu? Yang pertama, kata-kata yang bijaksana dan yang menguatkan itu dapat menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan oleh omongan yang sembarangan. Omongan seperti ini laksana pedang yang menggores luka dalam hati. Omongan yang sembarangan, yang tidak dipikir dulu, yang asal ngomong, itu bagaikan pedang yang menggores hati kita. Amsal 15 ayat 4. Jadi kata-kata yang baik, yang menguatkan, itu adalah obat luka hati akibat omongan yang sembarangan. Yang kedua, kata-kata yang baik dan menguatkan itu menjadi sumber hidup berkelimpahan. Itu ada di dalam Amsal 10 ayat 11 dan ayat 20, lalu Amsal 15 ayat 4. Sumber hidup yang berkelimpahan. Yang ketiga, kata-kata yang ramah dan menguatkan mampu meredakan amarah yang terjadi, baik itu dalam pertengkaran di tengah keluarga maupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Yang keempat, apa gunanya kata-kata yang
baik dan menguatkan. Yang keempat, gunanya itu dapat menyehatkan tubuh kita. Menyehatkan tubuh kita. Amsal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa bukan? Perkataan yang baik, yang menguatkan itu adalah bagaikan sarang madu dan obat bagi tulang-tulang yang kering. Yang kelima, perkataan yang baik dan menguatkan itu mampu membesarkan hati yang khawatir. Setiap hari hidup kita diliputi kekhawatiran. Nah, kata-kata yang baik, yang menguatkan itu membuat kita jadi tidak kecil hati, ya, membesarkan hati yang khawatir. Amsal 12 ayat 25. Keenam, perkataan yang baik dan menguatkan dapat menjadi kekuatan untuk melakukan persuasi. Maksudnya dengan kata-kata kita dapat meyakinkan, kita dapat membangkitkan motivasi dan menyalakan kembali semangat, sehingga di tengah keluarga keramahan dan juga kedamaian akan tercipta. Ayat Alkitab mengatakan orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam, dikenal dari cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan. Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana dan ajarannya semakin meyakinkan. Amsal 16 ayat 21 dan 23. Jadi saudara-saudara jemaat Tuhan, betapa luar biasanya perkataan yang baik. Namun perkataan yang baik saja belumlah cukup. Masih ada dua hal lagi yang dapat mempengaruhi ucapan kita. Apa itu? Nada suara atau intonasi suara dan gerak-gerik tubuh kita, atau orang biasa sebut isyarat non-verbal. Gerak-gerik tubuh kita. Nah, itu juga menentukan intonasi suara atau nada suara dan gerak-gerik tubuh kita. Nah, contoh ya, bahwa ketiga hal ini penting. Kata-kata yang baik, intonasi suara, dan juga gerak-gerik tubuh. Misalkan begini, kalimat baik sekali perbuatanmu. Kata-kata ini jelas positif. Kata-kata ini jelas menguatkan. Tetapi jika kalimat ini diucapkan dengan sinis, nadanya sinis, maknanya berubah total. Ya, misalkan anak kita nih, dia baru pulang dari luar, pulangnya kemalaman. Lalu kita dengan nada sinis mengatakan, baik sekali ya perbuatanmu. Kata-kata itu sebenarnya bagus, tapi ketika intonasinya, iramanya diucapkan dengan sinis, jadi berbeda maknanya. Contoh lain, seorang ayah bertanya pada anaknya yang pulang sekolah, bagaimana sekolahmu hari ini? Dapat nilai berapa? Dari kalimat ini kita dapat membayangkan bahwa sang ayah sangat menaruh perhatian pada pendidikan anaknya.
Akan tetapi, apa yang kita bayangkan jika pertanyaan sang ayah tadi dilontarkan saat sang ayah asik membaca koran, dan dia tidak berpaling sedikit pun dari berita yang dia sedang baca. Dia tidak memandang anaknya sedikit pun. Jadi sambil baca koran, dia bertanya, "Bagaimana sekolahmu hari ini? Dapat nilai berapa?" Kalimat itu bagus, tetapi gerak-gerik tubuhnya tidak mencerminkan hal itu. Dia mengatakan itu sambil baca koran. Artinya apa? Sebenarnya dia tidak peduli. Dia asal bertanya, basa-basi. Jadi, saudara-saudara, 3 hal ini penting ketika kita mengucapkan kata-kata untuk menguatkan, untuk menasehati, untuk mendorong, untuk memberi semangat, yaitu rumusan kata-kata yang baik, intonasi suara, dan gerak-gerik tubuh kita. Nah, saudara, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau menggunakan kata-kata kita untuk menjatuhkan orang lain? Ataukah kata-kata kita untuk mendorong, menguatkan orang lain? Tentu yang Tuhan inginkan, kata-kata kita menguatkan, mendorong, memberi motivasi, membangkitkan semangat, dan membuat orang merasa tentram dan damai. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita bersaat hening. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami akan kekuatan kata-kata. Kata-kata yang baik, yang memberi dorongan dan semangat, itulah yang Tuhan kehendaki. Disertai dengan intonasi suara dan ditambah dengan gerak-gerik tubuh kami. Tuhan, tolong kami agar kata-kata kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk keluarga Ibu Rusnani Timisela yang sudah memberikan tempat untuk kami beribadah bersama. Berkati Ibu Ros dalam kegiatannya sehari-hari, dalam pelayanannya di pengurus Badan Panti Kasih, dan juga di Komisi Lanjut Usia. Tuhan anugerahkan senantiasa kepada Ibu Ros kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan ketekunan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Berkati anak-anak, menantu-menantu, baik yang ada di sini maupun di luar kota, di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan dan usaha, rumah tangga, supaya semuanya berjalan dengan baik. Berkat Tuhan boleh terus mengalir, keluarga, anak dan menantu hidup rukun. Berkati juga cucu-cucu yang sedang menjalani pendidikan dan juga dalam pertumbuhan fisik mereka, supaya cucu-cucu semuanya semangat, disiplin dalam belajar, meraih masa depan yang baik, dan menjadi anak-anak yang selalu hormat pada orang tua, dan terutama takut akan Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Tuhan berkati pendidikan anak-anak kami, khususnya hari-hari ini anak-anak kami menghadapi ujian. Tolong Tuhan, supaya anak-anak kami boleh berhasil, dan yang sudah menjalani ujian boleh mendapatkan nilai yang baik untuk masa depan yang baik juga. Kami menyerahkan seluruh hidup keluarga kami dalam pengasihan, dalam bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak dan Ibu, tibalah kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita membaca dari Amsal 3 ayat 9 yang kita akan ucapkan bersama-sama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil persembahan akan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 148 bait 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang diketawakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita membawa persembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, karena Kau pada hari ini, pada saat ini ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Bapa, semua persembahan kami ini tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa, berkati ya Bapa. Begitu juga dengan persembahan yang telah dikumpulkan ini ya Tuhan, kiranya boleh bermanfaat, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang boleh mengelolanya, Tuhan berikan kejujuran, kesetiaan untuk mengelola persembahan ini dengan penuh kasih dan bertanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk nyanyian penutup dari Kidung Jemaat nomor 370, bait 1, 2, dan 3. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ikut
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih bersama dengan keluarga Ibu Rosnani Timisela, kami sudah merasakan kehadiran Tuhan di tengah persekutuan rumah tangga pada saat ini. Dan karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah saudara jemaat Tuhan, persekutuan rumah tangga pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikut dalam pemahaman Alkitab. Shalom.